Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Untuk pertama-tama, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Lili Sureksi. Untuk pertama, yaitu mengenai dari pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Yang selanjutnya yaitu mengenai dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia sesuai pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Yang pertama, yaitu berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Dan selanjutnya, yaitu manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan selanjutnya, yaitu hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Tujuan hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Nah, hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk ditinggali dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan hak asasi manusia ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Selanjutnya, yaitu sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Hak asasi manusia mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dan dari segala bentuk diskriminasi apapun. Tapi di saat yang sama, kita juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Ada 3 macam dari hak asasi manusia itu sendiri, yaitu hak asasi pribadi atau personal rights, hak asasi ekonomi atau property rights, dan hak asasi politik atau political rights. Nah, hak asasi pribadi yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat. Terus, hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam dan selanjutnya hak kebebasan untuk bepergian. Yang selanjutnya juga kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi. Nah, hak asasi ekonomi yaitu hak kebebasan dalam membeli, hak kebebasan juga dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak, dan juga hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan juga termasuk dalam hak kebebasan untuk mempunyai pekerjaan yang layak. Selanjutnya adalah hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini adalah hak ikut serta di dalam pemerintahan, seperti hak kami untuk bisa dipilih atau mencalonkan diri sebagai presiden, serta memilih dalam pemilu misalnya, atau memilih presiden dan wakil presiden, dan juga hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya yang mencakup dalam politik. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Devi Maria. Kepadanya saya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Devi Maria Sari dengan NIM 2003-12022. Materi yang selanjutnya yaitu makna terkandung dalam HAM. A. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan.
Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. B. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai basis. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakatan yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang melakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak memiliki perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsanullah. Saya Muhammad Ihsanullah akan menyampaikan materi selanjutnya. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undang yang menjamin hak asasi manusia. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. B. Ketetapan MPR nomor 17 atau MPR atau 1998 tentang hak asasi manusia. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik. D.
Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya, 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleran. B. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Arifianti dengan NIM 200312019. Di sini saya akan melanjutkan materi HAM tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran HAM terdiri dari pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran hingga menghilangkan nyawa orang lain. Contoh kasus yang pertama, kerusuhan di Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Kasus ini terjadi pembunuhan secara brutal, penculikan secara diam-diam, penyiksaan, hingga menghilangkan nyawa orang lain secara paksa. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hukum terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa dinyatakan bebas. Kasus yang kedua, kan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 mahasiswa tewas. Yang ketiga, tragedi Semanggi pada tanggal 13 November 1998. Tragedi ini unjuk rasa mahasiswa karena penurunan jabatan pada masa Pak Soeharto yang digantikan dengan Pak B.J. Habibie. Menurut mereka, tidak akan ada perubahan pada masa reformasi ini. Dan selama mereka unjuk rasa, mereka dilempari gas air mata dan ditembak secara terang-terangan. Untuk kasus yang keempat, penculikan aktivis pada tahun 1997 dan tahun 1998. Untuk kasus pelanggaran HAM ringan, contohnya pencemaran nama baik, pelecehan, tawuran, bentrok, mengeksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dan sebagainya. Selanjutnya, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM menurut Idrus Afandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian, menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Selain itu pun, pemerintahan Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Dan yang terakhir, pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia
yaitu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Dan terakhir, membangun hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Karena sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.